Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 25 nama-nama Nabi dalam Al-Quran, sifat serta mukjizatnya yang wajib diimani. Nama-nama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di bumi yang wajib diimani ada 25 orang. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru dan mengajak manusia beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulal lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima," yang artinya, dan kami mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Surat An-Nisa ayat 164. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebelum ayat itu, dalam surat-surat Makkiyah dan lain-lainnya sejumlah nabi yang cukup banyak dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Berikut ini adalah nama para nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Saleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lut, 8. Nabi Ismail, 9. Nabi Ishak, 10. Nabi Yakub. Selain itu, yang ke-11 Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Yunus, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Zulkifli, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Ilyasa, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup para nabi. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah sebenarnya cukup banyak, mencapai 124.000 orang. Hal ini sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamat qala qultu ya Nabi Allah kamil anbiya qala mi'atu ulfin wa arba'atu wa ishruna alfa min zalika salasu mi'atin wa khamsata asyara jimman gafira. Dari Abu Umamah yang menceritakan hadis berikut, aku bertanya, wahai Nabi Allah, berapakah jumlah para nabi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 124.000 orang. Dari jumlah itu ada 315 orang rasul, jumlah yang cukup banyak. Namun dari 124.000 nabi dan 315 rasul yang diutus Allah, hanya 25 yang wajib diimani. Berikut nama-nama nabi, berikut sifat dan mukjizatnya. 1. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Proses penciptaan Nabi Adam ini terjadi di hari Jumat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfikut dama wa nahnu nusabbih bihamdika wa nukaddasu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mukjizatnya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Nabi Adam juga mengetahui semua nama-nama makhluk yang diciptakan Allah, dikarunia keturunan yang kembar dan berpasang-pasangan, di antaranya Kabil dan Habil. Sifat Nabi Adam alaihissalam taat beribadah, selalu bertobat jika melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam keenam. Nabi Idris sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris diutus kepada kaum Bani Israel, namun sebagian besar dari mereka membangkang hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dan membinasakan mereka. Kisah Nabi Idris terkatup dalam Al-Quran. Wadzkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ayat 56. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ayat 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Sifat Nabi Idris, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Idris dengan sebutan yang baik, bahwa ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, selalu berzikir kepada Allah. Mukjizatnya Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, yakni surga, kembali hidup setelah dimatikan. Manusia pertama yang mampu membaca dan menulis. Manusia pertama yang mampu menjahit baju. Memiliki kecerdasan. Nah, yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan putra Lama bin Matusyalkho bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Bada'i Idz-Zuhur mengatakan nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur, dan sebab terjadinya dinamakan Nuh yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek, menjijikkan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh, menangis. Nabi Nuh alaihissalam merupakan satu dari 5 bergelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menjalankan misi dakwah kepada kaumnya. Sifat Nabi Nuh, penyabar, pembawa risalah yang tabah. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat pujian dari Allah dengan sebutan terbaik. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam berikutnya, yakni memiliki baju mujahidin dan surban kemenangan serta ikat pinggang bernama Saiful Azmi yang diberikan langsung malaikat Jibril alaihissalam. Membuat perahu besar, mendatangkan banjir. Yang keempat,
Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus untuk menyeru kaum Ad agar beriman kepada Allah. Nabi Hud merupakan putra Abdullah bin Ribah bin Syam bin Nuh. Nabi Hud hidup sekitar 2320-2450 sebelum Masehi. Kaum Ad nasabnya sampai kepada Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Fajr. Sifat Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak kaumnya untuk mengikuti kebenaran, selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu bertobat. Mukjizatnya Nabi Hud mengeluarkan hawa panas atas izin Allah, menurunkan hujan lebat disertai angin kencang, mendatangkan angin dingin selama 7 hari 7 malam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Samud beriman kepada Allah. Ulama tafsir mengatakan bahwa nasab kaum Samud ialah Samud ibnu Asir ibnu Iram ibnu Sam ibnu Nuh. Dia adalah saudara lelaki Jadis ibnu Asir. Demikian pula kabilah Tas. Mereka semuanya adalah kabilah-kabilah dari kalangan bangsa Arabul Aribah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Samud ada sesudah kaum Ad. Tempat tinggal mereka terkenal, yaitu terletak di antara Hijaz dan negeri Syam serta Wadil Qura dan daerah sekitarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui bekas tempat tinggal mereka ketika dalam perjalanannya menuju Medan Tabuk, yaitu pada tahun 9 Hijrah. Dalam Al-Quran, Nabi Saleh disebut sebanyak 9 kali. Sifat Nabi Saleh alaihi salam, sabar dalam menghadapi kaumnya, pembawa risalah yang amanah. Mukjizatnya Nabi Saleh. Nabi Saleh diberikan mukjizat, salah satunya unta betina yang keluar dari batu besar, mendatangkan gempa dahsyat. Selamat dari pembunuhan kaumnya, Allah mengirimkan batu-batuan yang membendung mereka sampai kepada Nabi Saleh. Nah, yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan penghulu para nabi. Dari Nabi Ibrahimlah lahir keturunan para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim juga merupakan salah satu nabi ulul azmi bersama Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi adalah gelar atau sebutan bagi nabi dan rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah dan mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meski harus dengan dihukum penguasa atau dimusuhi masyarakatnya kala itu. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling menakjubkan yakni tubuhnya tidak terbakar saat dibakar Raja Namrud dalam kobaran api selama 40 hari. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang terkenal kejam dan mengaku dirinya Tuhan. Raja Namrud yang menguasai Babilonia kuno yang kini disebut Irak bersama rakyatnya kala itu menyembah patung. Di masa itu semua bayi laki-laki harus dibunuh. Ibunda Ibrahim, Amilah, kemudian memasukkan Ibrahim kecil ke sebuah gua agar tidak dibunuh para pengawal raja. Sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, sabar menghadapi ayah dan kaumnya, lurus dan teguh dalam pendirian. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, tubuhnya tidak mampan dibakar. Dapat hidayah sejak kecil, membangun Ka'bah, pasir berubah jadi makanan, bergelar ulul azmi. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan putra Ibnu Haran Ibnu Azar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dia telah beriman bersama Nabi Ibrahim dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut
kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan mengerjakan kebajikan, dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan fahisyah atau kerusakan yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya, yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan atau homoseks. Sifat Nabi Lut: 1. Sabar menghadapi kaumnya. Yang kedua, lurus dalam menjalankan perintah Allah. Nah, yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam merupakan salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ismail lahir di Syam dan ibunya bernama Hajar. Kisah Nabi Ismail ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 111. Sifat Nabi Ismail alaihissalam: 1. Sabar. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam: 1. Air Zam-Zam. Yang kedua, membangun Ka'bah. Yang ketiga, perintah kurban. Nah, yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Kisah Nabi Ishak alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diimani muslim. Nama Nabi Ishak disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Nabi Ishak merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ishak lahir setelah 14 tahun kelahiran Nabi Ismail dari ibunya Siti Hajar. Kelahiran Nabi Ishak menjadi jawaban atas kegundahan hati Nabi Ibrahim yang hijrah dari kaum dan ayahnya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Nabi Ishak: 1. Sabar. Yang kedua, memiliki akhlak terpuji. Yang ketiga, seorang yang hanif. Yang keempat, hamba yang saleh. Mukjizatnya Nabi Ishak: 1. Doanya terkabul. Yang kedua, diberikan Alkitab. Nah, yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Yakub alaihissalam patut dijadikan contoh bagi para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Nabi Yakub, karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya, Nabi Yakub diangkat Allah menjadi seorang rasul. Ia juga disebut Israel karena Nabi Yakub sering kali melakukan perjalanan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim ibnu Al-Karim. Hadis riwayat Al-Bukhari ketika memuji keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, karena keempat-empat nama tersebut adalah silsilah 4 orang nabi yang tidak terputus, yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Yusuf anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sifat Nabi Yakub: memiliki sifat sabar. Yang kedua, penyayang. Yang ketiga, akhlaknya terpuji. Yang keempat, taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Yakub: diberi kekayaan. Yang kedua, kerajaan. Nah, yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang kisahnya diabadikan Al-Quran dalam satu surat utuh, yakni surat Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yakub yang nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yusuf lahir di Syam dari rahim Rahil, istri kedua Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf dikenal orang yang bijaksana, tampan, dan bisa menafsirkan mimpi. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, anak orang mulia adalah Yusuf ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari secara munfarid.
Sifat Nabi Yusuf: 1. Akhlaknya terpuji. 2. Penyabar. Ketiga, patuh perintah Allah. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Mukjizatnya Nabi Yusuf: selamat dari sumur. 2. Memiliki wajah tampan. Yang ketiga, diberi kerajaan. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub alaihissalam diutus untuk mengajak kaumnya di daerah Hauran, Yordania, Syria 1420-1540 sebelum Masehi beriman kepada Allah. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang sabar menghadapi musibah. Kesabarannya patut diteladani karena dengan sifatnya yang sabar, Ayub diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum jatuh miskin dan anak-anaknya meninggal, Ayub alaihissalam bergelimang harta dan sosok yang rupawan. Namun semua itu sirna dalam sekejap. Seluruh harta kekayaannya hilang. Ayub alaihissalam juga mengidap penyakit kulit hingga dijauhi semua orang terkecuali istrinya. Selama 18 tahun Ayub menghadapi cobaan itu dengan penuh kesabaran. Kisah Nabi Ayub ini diabadikan dalam Al-Quran surat Sad. Sifat Nabi Ayub alaihissalam: 1. Penyabar. 2. Taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Ayub: 1. Doanya terkabul. Kedua, mengeluarkan air dari tanah untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam merupakan utusan Allah untuk menyeru kepada kaumnya di kota Madian, Yordania, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Madian ini dikenal penyembah berhala dan suka mengurangi timbangan serta menumpuk harta. Mereka juga bebal dengan peringatan yang diberikan para nabi terdahulu. Kisah Nabi Syuaib ini diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 ayat 95. Sifat Nabi Syuaib: 1. Sabar dalam menghadapi kaumnya. 2. Tegas dalam menyampaikan risalah. 3. Tak putus asa. 4. Taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Syuaib: 1. Selamat dari gempa dahsyat bersama kaumnya. Yang kedua, mendatangkan awan hitam. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel di Mesir. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Quran. Selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran, Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Fir'aun, yang menahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Dalam Al-Quran, sewaktu bayi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya, Aminah, di Sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Fir'aun. Tindakan ibu Musa saat itu karena mendapat ilham dari Allah. Sifat Nabi Musa: 1. Sabar dalam menyampaikan risalah. Yang kedua, tak pernah gentar menghadapi musuh. Yang ketiga, taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam: 1. Tongkat berubah jadi ular besar. Yang kedua, membelah lautan. Ketiga, tangan bercahaya. Yang keempat, paceklik. Yang kelima, wabah belalang, kutu, katak, dan darah. Yang keenam, kitab Taurat. Yang ketujuh, bergelar ulul azmi. Nah, yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama diutus untuk Bani Israel. Tidak disebutkan rinci berapa perbedaan usia antar Musa dan Harun. Namun menurut Mufasir, Nabi Harun lahir lebih dulu dibanding Musa. Berbeda dengan Musa yang lahir bertepatan dengan masa di mana semua bayi laki-laki di zaman Fir'aun dibunuh, namun Nabi Harun alaihissalam lahir di masa jeda Raja Fir'aun membunuh anak laki-laki. Fir'aun menyelingi
kebijakannya itu untuk mencegah punahnya anak laki-laki. Kebijakan Fir'aun itu karena kekhawatirannya ada keturunan Bani Israel yang akan menjadi raja dan menjadi penantang kekuasaannya sesuai nasihat dari penasihat istana. Nabi Harun dan Musa, meski keduanya diasuh berbeda oleh dua perempuan mulai, namun memiliki keterikatan batin. Hal ini terlihat saat keduanya baru bertemu setelah dewasa dan diangkat menjadi nabi. Sifat Nabi Harun: 1. Penyabar, yang kedua cerdas, yang ketiga patuh perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Harun: 1. Pandai berdiplomasi, yang kedua ahli siasat. Nah, yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang memenuhi janji dan amanah, penyabar, jujur, dan sanggup menanggung resiko maupun kesulitan dari dakwah yang dilakukan kepada kaumnya. Kisah Nabi Zulkifli ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, 86, dan Sad ayat 48. Sifat Nabi Zulkifli: 1. Adil dalam bertindak, yang kedua saleh, yang ketiga bijaksana, yang keempat jujur. Nah, yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Nama Nabi Daud ini tercatat 16 kali dalam Al-Quran. Ibnu Katsir menerangkan silsilah Nabi Daud disebutkan bahwa Daud adalah putra dari Isyar ibn Uwaid, ibn Abir, ibn Salmun, ibn Naksun, ibn Uwai Nazab, ibn Aram, ibn Hasrun, ibn Faras, ibn Yahusa, ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Sifatnya Nabi Daud: 1. Penyabar, yang kedua patuh perintah Allah, yang ketiga selalu berzikir, yang keempat pemberani. Mukjizatnya Nabi Daud: 1. Melunakkan besi dan membuat baju besi, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga menundukkan gunung-gunung dan bertasbih bersama burung-burung. Nah, yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki silsilah langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman nikmat berupa kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang besar, sehingga ditundukkan baginya manusia, jin, dan burung-burung. Dalam kisah Nabi Sulaiman juga dianugerahi ilmu bahasa burung. Ini merupakan suatu pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang manusia pun. Sifat Nabi Sulaiman: 1. Pandai bersyukur, yang kedua penyabar, ketiga saleh, keempat patuh perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam: 1. Memiliki kerajaan megah dan luas, kedua menundukkan angin, ketiga memiliki bala tentara jin dan hewan. Nah, Nabi yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kaum Baal di kota Baalbek atau Baalbek, Libanon. Wah ibnu Munabbih mengatakan Allah mengutus Ilyas alaihissalam kepada kaum Bani Israel sesudah Hizki alaihissalam atau Hetzkiel. Saat itu kaumnya menyembah berhala yang disebut Baal. Lalu Ilyas menyeru mereka untuk menyembah Allah dan mencegah mereka dari menyembah kepada selain Allah. Menurut Wah, Nabi Ilyas alaihissalam merupakan putra Nisi ibnu Fanhas ibnu Aizar ibnu Harun ibnu Imran. Menurut Ibn Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Wasfi dalam Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rusul Him 249, Ilyas adalah putra Yusa ibn Fanhas ibn Al-Izar ibn Harun saudaranya Musa.
Nama Nabi Ilyas alaihissalam disebut dalam Al-Quran 2 kali. Pertama pada surat Al-An'am ayat 85 dan kedua surat As-Saffat ayat 123. Sifat Nabi Ilyas alaihissalam: 1. Penyabar, 2. Patuh perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Ilyas alaihissalam: 1. Memiliki pakaian dari cahaya dan sayap. Yang kedua, terbang dengan seekor kuda dari api bersama para malaikat. Nabi yang ke-20, Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah yang wajib diimani muslim. Seperti halnya Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam juga diutus di Ba'laba atau Ba'alabe, Heliopolis, kota matahari Libanon. Nabi Ilyas juga meninggal daerah tersebut. Dikutip dari Suara Muhammadiyah, Ilyas diutus setelah Ilyas. Nama lengkapnya adalah Ilyas ibn Uza ibn Nastalak ibn Afraim ibn Yusuf ibn Yakub ibn Ishak. Nama Nabi Ilyas disebut dalam Al-Quran 2 kali. Pertama pada surat Al-An'am ayat 86 dan kedua surat Sad ayat 48. Kita kutip pertama kali surat Al-An'am 86 sekalian dengan ayat 87. Sifatnya Nabi Ilyas: 1. Penyabar, yang kedua patuh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizatnya Nabi Ilyas alaihissalam: 1. Menyembuhkan penyakit, yang kedua membangkitkan orang mati atas izin Allah. Nabi yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam: Ibnu Matta As diutus oleh Allah kepada penduduk kota Nainawi, yaitu suatu kota besar yang terletak di negeri Mosul atau Mosul, Irak. Mengenai kisah Nabi Yunus ini disebutkan di dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Anbiya, Yunus, As-Saffat, dan Nun. Sifatnya Nabi Yunus: 1. Patuh perintah Allah, yang kedua selalu bertobat. Mukjizatnya Nabi Yunus yakni diselamatkan dari perut ikan dan doanya diperkenankan. Nabi yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam merupakan suatu dari 25 nama Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebuah riwayat, Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi pada usia 90 tahun. Dia diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan kemungkaran dan mengubah agama yang dibawa Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Zakaria disebut sebanyak 8 kali, salah satunya di surat Maryam ayat 2:11. Sifatnya Nabi Zakaria: 1. Penyabar, yang kedua akhlak terpuji, yang ketiga taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Zakaria: 1. Masuk dalam pohon saat hendak dibunuh, yang kedua mendapat keturunan di usia senja. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra Nabi Zakaria alaihissalam yang dinanti-nantikan kehadirannya untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu usia Nabi Zakaria sudah sepuh dan istrinya dalam keadaan mandul. Setiap saat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Berpuluh-puluh tahun doa itu tidak pernah terjawab. Sifat Nabi Yahya alaihissalam: 1. Penyabar, yang kedua akhlaknya terpuji. Mukjizatnya Nabi Yahya diberi hikmah. Sebagian ulama mengartikannya dengan kenabian. Sejak masih anak-anak, Quran surat Maryam ayat 13. Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam merupakan putra Maryam, putri Imran, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Maryam berasal dari keluarga yang bersih lagi baik di kalangan Bani Israel, sehingga jadilah Maryam seorang wanita ahli ibadah terkenal yang mencurahkan segenap hidupnya untuk ibadah dan tidak kawin.
Sifat Nabi Isa alaihissalam: satu, penyabar. Yang kedua, taat perintah Allah. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam: satu, kitab Injil. Yang kedua, mampu menyembuhkan orang buta. Yang ketiga, menghidupkan orang mati atas izin Allah. Yang keempat, berbicara saat masih bayi. Yang kelima, bergelar ulul azmi. Nah, yang ke-25, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan putra dari Abdullah bin Siti Aminah dari keluarga terhormat kaum Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pembawa risalah agama Islam. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: satu, akhlaknya terpuji. Yang kedua, suri teladan bagi manusia. Yang ketiga, patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pemaaf dan penyayang. Yang kelima, sabar menghadapi umatnya. Mukjizatnya Nabi Muhammad: satu, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, membelah bulan. Yang ketiga, selamat dari berbagai macam pembunuhan. Yang keempat, dinaungi awan ketika berjalan. Yang kelima, mengeluarkan air dari jari. Yang keenam, tangan bercahaya. Yang ketujuh, menyembuhkan orang sakit. Yang kedelapan, naik ke Sidratul Muntaha. Yang kesembilan, melihat surga dan neraka. Yang kesepuluh, diberi telaga Kausar. Yang kesebelas, ahli politik. Yang kedua belas, ahli strategi perang. Demikianlah nama-nama nabi dan semua kisahnya. 25 nabi dan rasul tersebut patut kita imani karena sebagai pembelajaran bagi manusia. Adapun nabi dan rasul patut menjadi suri tauladan yang harus dicontoh. Wallahu alam. Terima kasih sudah mampir di Barokah Channel. Buat kamu yang udah like video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalam.